Diduga bersenggolan, seorang pemotor dianiaya pengendara mobil di Medan, Sumatera Utara, pemirsa. Akibat dianiaya, korban mengalami luka di bagian dada, leher, dan belakang kuping. Keributan antara seorang warga dengan dua penumpang mobil terjadi di Jalan Industri Gang Amal, Medan. Keributan masih terjadi meski warga sekitar sempat melerai. Keributan kembali berlanjut hingga rumah korban di kawasan pertokoan Asia Mega Mas. Kedua pria menganiaya korban, akibatnya korban alami luka memar di dada, leher, dan belakang kuping. Sebelumnya korban bersama istrinya naik sepeda motor usai membeli masker, nyaris ditabrak dari belakang oleh mobil pelaku. Dalam perjalanan pulang, korban terus diikuti hingga sepeda motornya terserempet dan jatuh. Saat itu dari dalam mobil, para pelaku memukul korban. Mau pulang, di arah pulang. Dan rupanya dia tunggu di depan dia, ada di depan dia. Kami pun nggak open kali kami. Ya udah kami pulang terus pelan-pelan kan. Pas udah depan Mie Aceh sana kan, ada batu-batu lubang-lubang kan, kami pelan-pelan udah jalan. Udah itu kan, dia mau tabrak kami, nggak kena kami gas lagi. Udah itu kan, kedua kali lagi, langsung dia tancap gas dia. Nyerempet kami langsung dia, jatuh kami sebelah kanan. Sebelah kanan jatuhnya, langsung dia pukul aku. Peristiwa penganiayaan ini telah dilaporkan korban ke kepolisian Polsek Medan Area. Pemirsa, di balik kasus penganiayaan yang viral di media sosial ada masalah pribadi antara seorang pelaku dengan korban terkait mobil. Diduga korban menjual mobil pelaku yang sebelumnya digadaikan pada korban. Dua pria berinisial AM dan OA harus berurusan dengan polisi. Mereka diamankan petugas unit reskrim Polsek Denpasar. Kedua pria ini diduga tersandung kasus penganiayaan terhadap seorang pria di kawasan Lumintang, Denpasar. Sementara satu pelaku penganiayaan masih buron. Diduga motif penganiayaan karena adanya permasalahan pribadi antara pelaku AM dan korban. Pelaku kesal lantaran satu unit mobil miliknya yang sebelumnya digadaikan dijual oleh korban. Karena sulit menemukan korban, pelaku menjebak korban dengan menawarkan mobil murah yang ia sewa. Jebakan pelaku berhasil dan mereka sepakat bertemu untuk transaksi. Bahwa sebelumnya antara tersangka AM alias AS ini ada permasalahan mobil dengan si korban. Jadi tersangka di sini bersama teman-temannya tujuannya untuk mengetahui di mana posisi mobilnya dia. Namun karena terjadi perselisihan, akhirnya timbullah penganiayaan yang seperti viral dalam video itu. Sebelumnya, seorang pria dikeroyok 3 orang di Jalan Gatot Subroto 6 Lumintang, Denpasar viral di media sosial. Di antara mereka sempat sepakat damai, namun korban akhirnya melaporkan pelaku atas kasus penganiayaan ke polisi. Pemirsa, disangka debt collector yang hendak mengambil paksa mobil 4 anggota TNI di Deli Serdang, Sumatera Utara diamuk warga yang emosi. Polisi tengah memburu satu orang yang memprovokasi warga untuk mengeroyok. Inilah detik-detik saat warga mengamuk dan merusak satu mobil di Jalan Kelambir 5, Deli Serdang, Sumatera Utara. Amarah warga dipicu provokasi yang mengira 4 anggota TNI yang hendak mengambil mobil adalah debt collector. Meski sudah menunjukkan kartu anggota dan seragam dinas TNI, warga yang sudah tidak terkontrol tetap mengeroyok hingga babak belur dan tidak berdaya. Awalnya salah satu korban meminta bantuan 3 rekannya untuk mengambil mobil keluarganya yang digelapkan oleh orang yang menyewanya. Setelah sampai di lokasi, keempatnya justru mendapat perlawanan. Setelahnya, aparat TNI Angkatan Udara dari Lanut Suwondo bersama Polrestabes Medan menangkap 5 orang yang terbukti ikut dalam pengeroyokan. Adanya laporan semalam dari rekan-rekan TNI AU membuat laporan ke Polsek Helvetia bahwa ada anggotanya yang dikeroyok. Kemudian dari Polsek Helvetia bersama rekan-rekan TNI kita cari, kita berhasil mengamankan ada 5 orang yang diamankan oleh rekan-rekan dari Polsek Helvetia, dan hari ini sudah kita tarik untuk kita tangani di Polres. Seluruh korban telah membuat laporan terkait kejadian yang menimpa mereka. Polisi kini memburu pelaku utama yang memprovokasi warga.
Satu orang tewas dalam tawuran antar pemuda di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebelum tawuran, para pelaku berkomunikasi melalui pesan singkat. Dengan membawa celurit dan meledakkan petasan, dua kubu pemuda ini saling serang di tengah arus lalu lintas di Jalan R.E. Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Satu orang terluka terkena sabetan senjata tajam. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, korban berinisial SR meregang nyawa karena kehabisan darah. Korban terpisah dari rekan-rekannya saat tawuran. Korban sempat duel dengan salah satu pelaku, namun naas, rekan pelaku datang dan mengeroyok korban hingga tewas. Polres Metro Jakarta Utara kemudian menangkap 2 dari 6 orang pelaku pembacokan terhadap korban. Kedua tersangka GD 20 tahun dan CFT 19 tahun dibekuk di kediamannya di sekitar lokasi tawuran di Jalan Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Petugas mengamankan barang bukti pakaian korban dan tersangka serta sejumlah celurit. Kelompok ya Sologone namanya. Itu ada 20 orang melawan kelompok Texas. Ya, mereka berjanji melalui pesan WA untuk melaksanakan tawuran. Saat ini polisi masih memburu 4 pelaku lain. Para pelaku terancam pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Ratusan siswa SMK di Batubara, Sumatera Utara berkonvoi untuk menyerbu siswa sekolah lain. Beruntungnya pemirsa, aksi tawuran antar pelajar ini bisa dicegah. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Arlisari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ratusan pelajar SMK Budi Dharma Indrapura ini berkonvoi motor untuk menyerbu pelajar SMK Amir Hamzah yang masih berada di kecamatan yang sama di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Para pelajar ini lantas melakukan provokasi. Aksi konvoi pelajar ini sempat menimbulkan kemacetan karena jalanan dikuasai motor para pelajar. Beruntung pihak SMK Amir Hamzah sigap dengan memulangkan seluruh siswanya dan menutup pagar sekolah sebelum konvoi pelajar SMK Budi Dharma tiba. Yang ada ini adalah kesalahpahaman, ya. Diawali mungkin adanya kegiatan di luar lah, ya, yang sifatnya pribadi, ya, jadi terbawa di sekolah. Akar masalahnya apa? Akar masalahnya kan bukan masalah sekolah, mereka pribadi mereka yang kita dengar informasi sementara itu adanya balapan liar di tol Pari-Pari. Polisi yang mendapat laporan memeriksa para pelajar yang melakukan konvoi dan melakukan pembinaan. Diduga penyerbuan pelajar ini dipicu masalah pribadi akibat balap liar. Selanjutnya, kedua pihak sekolah akan mengumpulkan siswa yang terbukti sebagai dalang dan memanggil orang tuanya untuk membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan.